Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas salah satu materi dari matkul farmasi fisika, yaitu ukuran partikel. Adapun anggota kelompok yaitu terdiri dari Zulpanji Firmansyah, Baik Citra Azahra, Dea Rizky Febrianti, M. Samdia Alifansi, Afifah Tasya Kamila, dan Nabila Destia Zaneta. Adapun isi presentasi dari kami yaitu apa itu ilmu mikromiretik, pentingnya mengetahui ukuran partikel dalam bidang farmasi, apa saja metode dalam penentuan ukuran partikel, bagaimana prinsip kerja alatnya, dan bagaimana pengaplikasian ukuran partikel dalam bidang farmasi. Mikromiretik. Dalla Valle menciptakan istilah mikromiretik. Mikromiretik ini merupakan ilmu dan teknologi yang mempelajari tentang partikel kecil, terutama mengenai ukuran partikel. Ukuran partikel sendiri memiliki pengertian yaitu ungkapan untuk suatu bentuk dimensi partikel. Farmasi dan mikromiretik erat hubungannya karena ukuran partikel berhubungan dengan sediaan farmasi, termasuk pada formulasi sediaan farmasi. Standar ukuran partikel pada suatu sediaan farmasi akan berbeda satu dengan lainnya. Misalkan untuk sampel granul, ukuran partikelnya 1000 sampai 3360 mikrometer. Untuk ukuran mesnya atau ukuran ayakannya 18 sampai 6. Pentingnya mengetahui ukuran partikel dalam farmasi. Yang pertama, ukuran partikel mempengaruhi stabilitas sediaan farmasi, baik sediaan padat maupun cair. Stabilitas obat adalah kemampuan suatu produk untuk mempertahankan sifat dan karakteristiknya agar sama dengan yang dimilikinya saat dibuat. Yang kedua, yaitu ukuran partikel berkaitan dengan sifat fisika, kimia, dan farmakologi suatu obat. Yang ketiga, ukuran partikel mempengaruhi pelepasan obat dari sediaan. Ukuran partikel mempunyai peran penting pada tingkat pelepasan obat di dalam tubuh. Ukuran partikel yang kecil akan membuat sebuah bagian berinteraksi dengan pelarut sehingga untuk obat-obat yang butuh efek cepat, maka sifat ini akan sangat menguntungkan pasien karena penyerapan juga akan terjadi lebih cepat. Yang keempat, ukuran partikel mempengaruhi kekompakan tablet, kestabilan emulsi, dan suspensi. Pengukuran partikel perlu dilakukan untuk membuat sediaan suspensi atau emulsi yang stabil karena ukuran partikel mempengaruhi laju sedimentasi. 5. Ukuran partikel memegang peranan dalam laju pengendapan pada sediaan suspensi. Jadi, semakin kecil ukuran partikel, maka daya tekan ke atas cairan akan semakin memperlambat gerakan partikel untuk mengendap. 6. Pada tablet dan kapsul, ukuran partikel menentukan sifat alir serta pencampuran yang benar dari granul. Semakin besar dan bulat partikel suatu tablet atau kapsul, sifat alirnya semakin baik. 7. Ukuran partikel erat hubungannya dengan luas penampang suatu sediaan obat suspensi serta daya tekan ke atas dari cairan suspensi itu. Jadi, semakin besar ukuran partikel pada sediaan suspensi, semakin kecil luas penampangnya. Dan semakin kecil luas penampangnya, semakin kecil pula daya tekan ke atas dari cairan suspensi tersebut. Adapun metode penentuan ukuran partikel yang pertama yaitu dengan metode pengayakan. Prinsip kerja dalam metode pengayakan adalah dengan cara sampel dijatuhkan ke dalam permukaan ayakan. Dalam metode pengayakan terdapat dua teknik pengayakan, yaitu pengayakan manual dan pengayakan mekanik. Suatu rangkaian ayakan disusun berdasarkan nomor mes. Ayakan yang memiliki nomor mes kecil diletakkan di bagian paling atas, dan ayakan dengan nomor mes paling besar diletakkan di bagian paling bawah. Partikel yang memiliki ukuran kecil akan dapat melewati ayakan yang paling atas karena memiliki lubang ayakan yang besar, sedangkan sampel yang memiliki ukuran besar akan tertahan pada ayakan. Prosedur pengukuran ukuran partikel melalui metode ayakan mekanik dengan menggunakan alat vibrating screener. Sampel diayak melalui suatu set urutan ayakan dengan kecepatan dan getaran waktu yang telah ditentukan. Kemudian, sampel dijatuhkan. Partikel yang memiliki ukuran kecil akan dapat melewati ayakan yang paling atas karena memiliki lubang ayakan yang besar, sedangkan sampel yang memiliki ukuran besar akan tertahan pada ayakan. Keuntungan dari metode ini yaitu murah, sederhana, cepat, dan variasi antar operatornya kecil. Sedangkan kekurangannya yaitu tipe gerakan, waktu, beban yang harus distandarisasi terlebih dahulu.
Yang kedua yaitu dengan metode mikroskop optik. Mikroskop optik biasanya digunakan untuk mengukur partikel yang memiliki ukuran partikel antara 0,2 nm dan sekitar 100 nm. Menghitung partikel dalam sediaan suspensi dan emulsi dimungkinkan dengan teknik ini. Ketika sampel diencerkan, kemudian diletakkan di atas slide, dan terakhir diperiksa di bawah mikroskop. Satu persatu jumlah partikel yang termasuk dalam kisaran ukuran tertentu dihitung dan hasil perhitungannya dimasukkan ke dalam analisis data. Keuntungannya dapat mendeteksi adanya gumpalan, sedangkan untuk kerugiannya, diameternya hanya 2 dimensi, jumlah partikel memakan banyak waktu dan tenaga variasi antar operator yang besar. Yang ketiga, dengan metode Particle Size Analyzer. Alat Particle Size Analyzer ini bekerja berdasarkan hamburan cahaya pada suatu partikel sampel. Alat Particle Size Analyzer atau PSA memanfaatkan sumber cahaya dan detektor dari tabung fotomultiplier dan forodioda. Munculnya cahaya dari alat Particle Size Analyzer akan dihamburkan oleh partikel di dalam sampel. Cahaya yang dihamburkan akan berbanding terbalik dengan ukuran partikel tersebut. Sinar analog akan dihasilkan dari hamburan cahaya dan akan menghasilkan sinyal analog yang akan diubah menjadi sinyal digital kemudian diolah menjadi hasil deret hitung. Dalam penggunaannya di laboratorium, particle size analyzer ini digunakan untuk mengukur ukuran partikel untuk pada jenis sampel padat, emulsi, aerosol, dan suspensi. Keuntungan metode ini sangat praktis sekali dan hasil yang diperoleh sangat akurat dalam tempo yang singkat. Namun kekurangannya adalah harga peralatan yang dipakai sangat mahal. Yang keempat adalah sedimentasi. Sedimentasi merupakan pengukuran ukuran partikel berdasarkan prinsip pemisahan campuran padatan dan cairan dengan menggunakan prinsip gaya gravitasi. Guna menghasilkan proses sedimentasi yang optimum, maka perlu menentukan waktu pengendapan yang efektif. Sistem padat cair, distribusi ukuran partikel diukur menggunakan diameter Stokes dengan mengukur kecepatan perpindahan partikel dalam larutan. Keuntungannya, metode ini sangat murah dalam pengoperasiannya, sedangkan kerugiannya metode ini cukup rumit, kurang praktis, dan memerlukan waktu yang lama dalam pengoperasiannya. Selanjutnya adalah prinsip kerja alat. Yang pertama adalah mikroskopik optik, di mana mikroskopik optik ini sampel sediaan diencerkan terlebih dahulu. Selanjutnya diletakkan di atas slide. Selanjutnya dapat diamati di bawah mikroskop, di mana pada mikrometer kaca objek terdapat garis-garis dengan panjang total dari garis pertama hingga garis terakhir yaitu 0,01 mm sama dengan 10 mikrometer. Selanjutnya, mikrometer kaca objek ini berfungsi sebagai ukuran standar. Satu persatu jumlah partikel yang berada dalam kisaran ukuran tertentu dapat dihitung. Dan selanjutnya hasil perhitungan dilakukan analisis data. Berikut adalah gambar mikroskopik optik. Selanjutnya yang kedua adalah pengayakan. Proses pengayakan dilakukan dengan menaruh bahan curah di atas ayakan sambil menggoyang-goyangkan ayakan. Selanjutnya, partikel yang berukuran lebih kecil dari nomor mesh akan jatuh. Untuk partikel yang berukuran lebih besar akan tetap berada di atas ayakan. Partikel yang berukuran besar dapat digerus kembali agar lebih kecil atau dapat dibuang karena tidak lagi dibutuhkan. Berikut adalah gambar dari ayakan. Selanjutnya yang ketiga adalah sedimentasi. Sedimentasi ini didasarkan atas prinsip pemisahan campuran padatan dan cairan dengan menggunakan prinsip gravitasi, di mana suatu partikel padatan berada pada jarak yang cukup jauh dari dinding, maka kecepatan jatuhnya tidak dipengaruhi oleh gesekan dinding maupun dari partikel lain, atau biasa disebut dengan free settling. Selanjutnya, suatu partikel padatan ketika berada pada keadaan saling berdesakan, maka partikel akan mengendap pada kecepatan yang rendah, atau biasa disebut dengan Heinrich settling. Pada sedimentasi dibutuhkan waktu pengendapan yang efektif, yaitu pada batas terjadi perubahan pengendapan free settling ke Heinrich settling. Berikut adalah gambar dari sedimentasi. Selanjutnya yang keempat adalah particle size analyzer, di mana alat ini didasarkan atas hamburan cahaya pada partikel suatu sampel. Cahaya yang dihamburkan akan berbanding terbalik dengan ukuran partikel, di mana sinar analog akan dihasilkan dari hamburan cahaya. Sinyal analog akan diubah menjadi sinyal digital dan akan diolah menjadi hasil deret hitung.
Berikut adalah gambar particle size analyzer. Adapun pengaplikasian ukuran partikel dalam bidang farmasi. Yang pertama, ukuran partikel bahan sediaan padat farmasi memegang peranan penting dalam industri farmasi karena sangat mempengaruhi produksi obat dan efek fisiologinya. Yang kedua, dalam teknologi, yaitu proses pembuatan tablet dan kapsul, pengaturan ukuran partikel sangat penting untuk mencapai sifat aliran yang dibutuhkan dan pencampuran yang tepat dari granul dan serbuk. Dan yang ketiga, secara klinis, ukuran partikel obat dapat mempengaruhi pelepasannya dari formulasi oral, parenteral, rektal, dan topikal. Itu tadi penjelasan mengenai ukuran partikel dari kelompok 3. Semoga apa yang sudah kami sampaikan tadi dapat bermanfaat. Terima kasih.